Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bukan Kaleng-Kaleng, Inilah Kamu Sebenarnya. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Ace of Cups. Kartu kedua, di sini ada Queen of Cups. Kartu ketiga, di sini ada Queen of Wands. Kartu keempat, di sini kita punya King of Wands. Kartu kelima, di sini ada Seven of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Seven of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Three of Cups. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bukan kaleng-kaleng, inilah kamu sebenarnya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa akan ada rasa senang, ada rasa bahagia yang kamu rasakan. Kenapa? Karena situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, di mana kebahagiaan dan kenyamanan mampu kamu lihat kembali terpancar dari orang-orang dan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya di sini juga menggambarkan ada kebahagiaan yang kamu rasakan di dalam kehidupanmu. Dan ditambah, rasa senang ini, rasa bahagia ini terpancar dari dalam dirimu ataupun kamu rasakan karena lingkungan dan orang-orang sekitar mulai memahami, mulai menyadari bahwa kamu benar-benar memiliki kualitas terbaik. Bahwa ide dan gagasanmu mulai bisa mereka terima dan mereka ikuti secara baik. Dan ditambah, mulai ada kenyamanan, mulai tumbuhnya rasa percaya, rasa saling harga menghargai antara kamu dan lingkungan dimanapun tempat kamu berkegiatan. Nah, kenapa? Lingkungan orang sekitar mulai mampu menerima ide dan saranmu. Mulai mampu mencontoh dan mengikuti gerak langkah kehidupanmu. Dan ditambah, tumbuhnya rasa nyaman dan rasa kepercayaan dari mereka terhadap dirimu. Nah, mungkin saat ini kamu telah benar-benar mampu tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Di saat dulu kamu disalahfahami, di saat dulu ide dan gagasanmu selalu ditepiskan, selalu diabaikan, ataupun pandangan mereka, sikap mereka dulunya terhadap dirimu itu selalu tidak baik. Selalu seolah-olah menyudutkan kamu. Selalu seolah-olah menganggap kamu tidak mampu melakukan apapun. Dan selalu menyalahkan kamu. Tetapi di situ kamu tidak pernah marah dan dendam kepada mereka. Justru hal itulah yang membuat kamu sadar bahwa tidak mungkin ya jika kita harus membuat orang lain itu mengikuti kita. Bahwa tidak mungkin kita akan mampu menyenangkan, membahagiakan orang lain atau siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, dengan begitu kamu mengerti dan sadar bahwa inilah kenyataan yang harus kamu terima. Bahwa tidak mungkin kamu bisa menyenangkan dan membahagiakan
semua orang. Nah, dengan begitu, kamu terus melangkah, kamu terus berjuang, kamu terus menata kehidupanmu sehingga menjadi lebih baik. Dan di saat ada kemajuan secara kualitas di dalam karya-karyamu, karena kamu telah mampu berikan sepenuh hati, berikan sekuat tenagamu untuk tetap berjalan pada jalurmu, untuk tetap berada di track yang benar, sehingga pada suatu ketika, kamu benar-benar bisa menghasilkan kualitas-kualitas terbaik dari karya-karyamu. Dan pada saat itulah kehidupanmu mulai menanjak. Finansialnya mulai meningkat. Dan ditambah, perlakuanmu terhadap mereka, terhadap lingkungan dan orang sekitar yang mungkin dulunya selalu tidak baik kepada dirimu. Justru kamu bisa memperlakukan mereka dengan sangat baik. Kamu tidak pernah membeda-bedakan perlakuanmu terhadap siapapun. Nah, sejak hari itulah mereka mulai sadar, mereka mulai mengerti, dan merubah cara pandangnya, sikapnya kepada dirimu, di mana dulunya selalu bertentangan, selalu berlawanan, akhirnya mereka berbalik untuk pro, untuk berteman, untuk bekerja sama, ataupun untuk menerima ide dan gagasanmu dengan sangat baik. Sehingga situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi benar-benar jauh lebih nyaman dan jauh lebih baik. Makanya ada kebahagiaan, ada rasa senang dan rasa lega yang kamu rasakan saat ini. Nah, inilah mungkin salah satu peristiwa yang benar-benar telah mampu kamu buktikan. Kamu tunjukkan bahwa kamu bukan kaleng-kaleng. Bahwa kamu memiliki kualitas terbaik. Meskipun kamu diperlakukan tidak adil, meskipun kamu selalu dipersalahkan, tetapi kamu tidak pernah membalas perlakuan mereka terhadap dirimu. Justru kamu memperlakukan mereka lebih baik lagi. Dan di saat itulah mereka mulai mengerti bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki kualitas, memiliki integritas yang jauh lebih baik dari apa yang mereka pikirkan selama ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini menggambarkan ya, ada hati, ada perasaan yang begitu nyaman dan tenang. Kenapa? Karena sudah ada hubungan antara kamu dan lingkungan menjadi lebih hangat, menjadi lebih harmonis. Di mana hubungan ini akan berlanjut kepada kerjasama, kepada kolaborasi-kolaborasi yang akan memajukan setiap sektor-sektor kegiatanmu dan untuk orang-orang juga yang ada di sekitarmu. Dan tentunya ada perasaan dan hati yang begitu tenang dan nyaman karena apa? Karena kamu mampu melihat kebahagiaan, melihat senyum tawa, melihat kenyamanan yang benar-benar terpancar, yang benar-benar bisa kamu lihat ya, dari orang-orang yang kamu sayangi. Karena apa? Karena kebutuhannya, keperluannya, ya, mulai mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Makanya di sini tergambar hati dan perasaanmu seolah bahagia kembali. Kehidupanmu benar-benar seolah memiliki warna kembali. Hari-harimu menjadi semakin indah. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi ini adalah salah satu faktor yang membuktikan bahwa kamu benar-benar memiliki kualitas baik di dalam dirimu. Karena apa? Karena ada kemuliaan hati, keluasan jiwa. Ya, kenapa? Karena di saat dulu kamu disalahfahami, dimusuhi, dipersalahkan, ditentang, ya, justru kamu tidak pernah marah terhadap orang-orang yang melakukannya. Kamu tidak pernah menyalahkan keadaan. Justru kamu terima dengan kesadaran diri. Kamu terima dengan kelapangan hati. Bahwa inilah kenyataan di dalam kehidupanmu. Dan berangkat dari situlah akhirnya kamu sampai pada fase di mana kamu benar-benar bisa buktikan, bisa tunjukkan bahwa apa yang mereka pikirkan terhadap dirimu adalah salah. Bahwa kamu benar-benar memiliki kualitas-kualitas terbaik di dalam dirimu.
Jadi kemuliaan hati, ketenangan, kesabaran di dalam dirimu lah yang akhirnya bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bahwa kamu memang bukan seseorang yang kaleng-kaleng. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, ini adalah kemandirian ya. Kemandirian untuk setiap hal, untuk setiap langkah yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Tampak di sini kamu benar-benar bisa berdiri tegak di atas kakimu sendiri. Di sini benar-benar kamu bisa memperkokoh pundakmu untuk memikul berbagai macam tanggung jawab yang ada di dalam kehidupanmu, dan terbukti kamu mampu melewatinya dengan sangat baik, dengan bukti bahwa kamu mulai bisa mempersembahkan kebahagiaan, kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan kemandirianmu inilah yang menjadi contoh nyata, contoh baik bagi orang-orang dan lingkungan sekitarmu, terutama untuk anak-anak muda. Jadi kita boleh dihancurkan oleh keadaan. Kita boleh dihempaskan oleh perlakuan dan sikap orang-orang sekitar kita. Tetapi bagaimana caranya kita bangkit, bagaimana caranya kita tetap tegak berdiri di dalam keadaan-keadaan sulit. Dan inilah hal positif, inilah hal baik yang mampu kamu cerminkan, kamu transfer ya bagi kebanyakan orang yang ada di lingkunganmu. Sehingga tanpa kamu sadari, keberkahan di dalam kehidupanmu mulai menyinari, mulai datang ke dalam kehidupanmu. Karena ada dampak baik, karena ada hal-hal baik yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi selain sikap yang sabar, selain hati yang lapang ya, kamu juga memiliki keinginan ataupun kemauan yang besar, kemauan yang kuat untuk mewujudkan setiap mimpimu, untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Dan terbukti kemauan yang besar inilah yang akhirnya membuahkan hasil-hasil yang baik. Dan tentunya penuh dengan perjuangan ya, tentunya penuh dengan usaha yang maksimal. Ya, kemauan saja tidak cukup jika kita tidak action. Nah, inilah yang kamu kolaborasikan sehingga kamu sampai di fase di mana kamu tinggal memetik atau menikmati hasil-hasil dari perjuangan dan komitmen yang baik yang ada di dalam dirimu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi memang kamu dulunya ya orangnya ya mudah mengikuti atau mudah terbawa suasana ya. Selalu galau, selalu bingung di dalam memilih impian, di dalam memilih cita-cita, ataupun di dalam menginginkan, mungkin seperti kamu menginginkan apa yang teman-temanmu sudah miliki, apa yang kawan-kawanmu sudah lakukan. Sehingga pada saat itu saking banyaknya mimpi sehingga tidak ada satupun yang terwujud. Oke, tergambar di kartu ini ya. Kamu begitu bingung ya di dalam memilih penutup kepala. Katakanlah kamu ingin menghadiri sebuah pesta. Tetapi di saat kamu bercermin, melihat ke dalam cermin, kamu ingin memakai penutup kepala, tetapi sedangkan penutup kepalamu ada banyak. Dan sampai-sampai kamu bingung memilih ingin memakai yang mana. Nah, inilah mungkin yang tergambar di dirimu dulu. Nah, jadi saat ini semuanya benar-benar berbeda. Ya, kamu tidak lagi bingung, tidak lagi galau di dalam memilih mimpi, memilih impian, di dalam ingin memprioritaskan hal-hal mana yang ingin kamu wujudkan terlebih dahulu. Di sini kamu mulai memiliki keyakinan bahwa dengan kamu menjadi yang terbaik, dengan kamu melakukan hal-hal yang terbaik setiap harinya, maka mimpi manapun, impian apapun akan bisa kamu wujudkan satu persatu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini mungkin salah satu ya sikap ataupun
caramu ya memanage dirimu sehingga bisa menjadi seseorang yang lebih baik, sehingga bisa tampil dengan versi terbaikmu saat ini. Kenapa? Karena kamu bisa mengendalikan dirimu dengan sangat baik, bisa mengontrol emosi, menempatkan pemikiranmu dengan sangat tepat, dengan waktu dan tempat yang tepat. Nah, jadi pengendalian diri yang baik ini memang diperlukan untuk kita melakukan terobosan-terobosan, untuk kita bisa menemukan ide, menemukan gagasan agar kita bisa keluar dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Dan terbukti pada dirimu, ya. Di saat kamu dulu selalu disalahfahami, dimusuhi, dipersalahkan, tetapi kamu tidak pernah marah, tidak pernah benci, tidak pernah dendam. Kamu kendalikan dirimu dengan baik. Kamu manage pemikiran dan emosimu dengan terkontrol. Sehingga kamu benar-benar bisa melalui fase itu dengan sangat baik. Dan terbukti saat ini, ya, orang-orang lingkungan tidak lagi menyalahkanmu, tidak lagi bertentangan, bahkan ingin berdampingan, ingin berteman, ingin bersahabat, ingin bekerja sama dengan dirimu. Nah, inilah salah satu pengendalian diri yang baik yang kamu lakukan selama ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces benar-benar akan mampu membuktikan diri bahwa inilah versi terbaikmu, bahwa inilah kualitas-kualitas terbaikmu. Dan dengan begitu, kamu akan mendapat pengakuan ataupun orang-orang dan lingkungan sekitarmu mulai mengerti bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng, ya, dan kamu akan terus bisa memberikan ataupun berbagi hal-hal baik yang kamu miliki untuk kemajuan, untuk kenyamanan, dan untuk kebahagiaan bersama. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.